Kami akan memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Mari Engkau beracara dalam kehidupan kami. Engkau urapi pakai kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Agar supaya pagi hari ini Tuhan, hanya nama-Mu saja yang diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita mau menyembah Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Tuhan yang menganugerahkan kita kesehatan. Haleluya Tuhan. Engkau yang menghiasi kehidupan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Tuhan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan aku ada saat ini. Haleluya. Ku ada saat ini. Haleluya Tuhan. Kami ada saat ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami boleh ada saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada saat ini. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Ini karena kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau
sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah Allah yang kudus. Kami menyembah Allah yang luar biasa. Kami menyembah Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan memuji Tuhan. Kami akan bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan balas kebaikan Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kita kebebasan. Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sudah tiba waktunya aku dapat kebebasan. Haleluya. Sudah tiba waktunya ku dapat kebebasan. Ikatanku terlepas, ku menyembah Tuhan. Sudah tiba waktunya ku dapat kebebasan. Belengguku terlepas, ku puji namanya. Sudah tiba waktunya, haleluya. Amin. Ku dapat kebebasan. Ikatanku terlepas, ku menyembah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ku dapat kebebasan. Belengguku terlepas, ku puji. Sekarang bebaslah, haleluya. Sekarang bebaslah, amin. Bebas oleh darah Yesus. Sekarang bebaslah, bebas oleh darah Yesus. Dia sucikan setiap dosaku, Dia sucikan setiap jiwaku. Sekarang bebas oleh darah Yesus. Sekarang bebaslah, haleluya, amin. Bebas oleh darah Yesus. Sekarang bebaslah, bebas oleh darah Yesus. Dia sucikan setiap dosaku, Dia sucikan setiap jiwaku. Sekarang bebas oleh darah. Hiduplah Masih, haleluya. Hiduplah Masih, kuasanya samalah dulu sekarang. Hiduplah Masih, amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kuasanya samalah dulu sekarang. Lagi katakan hiduplah Masih. Haleluya. Amin. Hiduplah Masih. Kuasanya samalah dulu sekarang. Glory, glory, haleluya.
glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Lagi katakan glory. Glory, glory, hallelujah Tuhan. Glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Hu. Hallelujah, puji-Hu. Hallelujah, puji-Hu. Hallelujah, puji-Hu. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami sudah bersorak bagi Engkau. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Sekarang siaplah hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau yang terbesar bagi kami Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Haleluya. Di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, lebih besar ya Tuhan. Yesus lebih, Engkau yang terlebih besar dari kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Di dalamku Yesus, Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Ini kami jemaat-Mu Tuhan. Engkau lihat hati kami Tuhan. Engkau lihat kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami rindu Engkau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya.
Engkau ajaib Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik. Bagiku Dia Allah baik. Haleluya. Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Dia Amin. Allah baik. Dia baik bagi. Dia Allah baik, Allah baik. Oh, Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik bagiku. Dia Allah baik. Haleluya. Dia Allah baik. Terpujilah Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau Allah kami yang baik. Yesus Kristus Tuhan. Oh ya Allah baik. Dia baik. Dia baik bagi. Dia baik. Dia baik bagi. Sekali lagi katakan Dia baik. Dia baik bagiku. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau. Engkau ajaib. Engkau luar biasa. Dahsyat. Perkasa. Yesus ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami bisa menyembah, memuji, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Dan saatnya kami siap untuk terima kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau kepada kami, sebab kami siap menikmati, menerima, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat, kekasih jiwa kami yang ajaib. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita semua. Kita ada sebagaimana kita ada cuma karena kemurahan, kebaikan, dan kasih sayang Tuhan bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8.
dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau perikop pokok anggur yang benar. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, perikop yang diberikan dalam pasal 15 untuk perikop yang pertama ini adalah pokok anggur yang benar dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dan saya mau bicara bahwa di luar Tuhan kita bukan apa-apanya. Di luar Tuhan kita bukan apa-apanya. Mari kita perhatikan, jemaat yang ada di rumah bisa berdiri sama-sama, kita hormati pembacaan firman Tuhan. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan, disilakan duduk Bapak Ibu Saudara semua kekasih di dalam Tuhan. Saudara semua jemaat Tuhan yang lagi mendengarkan berita firman Tuhan ini, bahkan melihat langsung dalam tayangan live streaming lewat akun media sosial, apakah YouTube GBI Raja Wali ataupun akun Facebook GBI Raja Wali maupun akun pribadi saya Doni Dolfi. Saudara perhatikan dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga pasal 15 tentang pokok anggur yang benar. Nah, ada 3 hal yang disebutkan di sini, bahwa ada pengusahanya, ada pokok anggurnya atau pohonnya, ada cabang atau rantingnya. Pengusahanya adalah Bapa di sorga. Pokok anggur pohonnya itu adalah Yesus Kristus, dan kemudian cabang atau rantingnya adalah saudara dan saya. Makanya kita lihat dalam ayatnya yang pertama firman Tuhan bilang begini, akulah pokok anggur yang benar. Yesus katakan, dia pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Bapa di sorga pengusahanya. Saya dan saudara cabang atau ranting. Ayatnya yang kelima, firman Tuhan bilang begini, akulah pokok anggur, Yesus, dan kamulah, saya dan saudara, kamulah ranting-rantingnya. Terjemahan lama, terjemahan Bode, bahkan dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini disebutkan cabang-cabang. Saudara adalah cabang-cabang, saya adalah cabang-cabang, kita juga adalah cabang-cabang itu sendiri. Yang adalah ranting itu juga sendiri. Pokok anggurnya, pohonnya adalah Yesus, yang mengusahakannya, pemiliknya adalah Bapa di surga, yang menanam, yang menumbuhkan, yang mengembangkan, yang membuat daunnya hijau dan menghasilkan buah adalah Bapa di surga. Tapi saudara perhatikan baik, firman Tuhan katakan, Yesus beritahu, akulah pokok anggur yang benar, Bapakku adalah pengusahanya. Ayatnya yang kelima firman Tuhan bilang, kamu carang-carangnya. Terjemahan lama juga bilang, kamu adalah carang-carangnya, ranting. Kamu adalah cabang-cabangnya. Siapa? Saya, saudara, kita semua. Nah, kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur, kalau kita tidak melekat kepada pohonnya, bagaimana cabang atau ranting yang tidak melekat kepada pohon akan
menghasilkan buah. Tidak bisa. Dan firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara hari ini dalam pasal yang ke-15 Yohanes ayat 1 sampai yang ke-8. Kalau cabang tidak melekat pada pokok anggur itu, kalau ranting tidak melekat pada pokok anggur itu, tidak melekat pada pohonnya, mana mungkin dia menghasilkan buah. Yang menghasilkan buah saja harus dibersihkan. Ada bedalu di situ, harus dikerat, harus dipotong, harus dikeluarkan. Yang berbuah saja harus dibersihkan, apalagi yang tidak berbuah. Tapi firman Tuhan katakan hari ini bahwa kamu memang sudah bersih. Kenapa? Karena firman yang kukatakan kepadamu, kata Yesus. Kita dibersihkan dengan firman. Kadangkala membersihkan pokok anggur itu pakai pedang, pakai pisau untuk mengeluarkan sesuatu yang jelek kalau ada benalu. Atau memangkas terlalu banyak daunnya supaya buahnya yang lebih banyak, jangan daunnya yang lebih banyak. Padahal sedang menghasilkan buah. Tapi firman Tuhan katakan tetap harus dibersihkan. Dan cara pembersihan Tuhan adalah dia pakai pedang roh. Yang firman Tuhan katakan dalam kitab Efesus 6 adalah firman Tuhan. Coba kita lihat ayatnya yang kedua dan seterusnya. Setiap ranting padaku atau cabang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dengar baik, yang berbuah saja harus dibersihkan. Ada yang harus dipotong, ada yang harus dikeluarkan. Apalagi yang tidak berbuah. Harus dipotong supaya tidak mengganggu cabang yang lain dan menghasilkan buah. Itu ayatnya yang kedua, ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya firman Tuhan mau menjelaskan kepada saya dan saudara, pembersihan yang Tuhan buat adalah dia pakai firman. Cara membersihkan carang, cara membersihkan cabang, cara membersihkan saya, membersihkan saudara. Firman Tuhan katakan adalah dengan firman. Makanya ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kadangkala pembersihan Tuhan dia harus memperdengarkan firman lewat hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, lewat berita firman, lewat perenungan firman Tuhan, lewat kita baca Alkitab, lewat kita baca firman Tuhan. Dan Tuhan sedang bersihkan. Apa yang perlu dibersihkan? Hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak baik. Ada bedalu di pikiran, ada bedalu di hati, ada sesuatu yang jelek di pikiran. Memikirkan, mereka-reka yang jahat tentang orang lain, menaruh dendam, menyimpan sesuatu dalam hati yang disebut akar pahit. Kelihatan melayani tapi tidak sungguh-sungguh, kelihatan melayani tapi tidak serius, kelihatan mengasihi Tuhan tapi membenci sesama, ketika kelihatan sedang ada di ladang dalam pekerjaan Tuhan aktif, giat, tapi tidak mengampuni orang lain. Ini perlu dibersihkan, perlu dikerat, perlu dikeluarkan. Dia harus ambil pedang roh untuk tebas, untuk potong sesuatu yang tidak baik. Dokter saja, para ahli bedah, ketika harus mengeluarkan sesuatu yang jelek dalam diri seseorang, misalnya dalam perutnya ada tumor, apakah itu ada kista, ada miom, ada sesuatu yang tidak baik di bagian tubuh yang lain, di bagian dada, atau mungkin di kepala, atau di bagian tangan, atau kaki, dan itu ada benjolan, dan harus dikeluarkan. Dia mulai ambil pisau bedah, dia mulai arahkan ke bagian tubuh yang sakit. Setelah saudara dianestesi atau dibius, dan kemudian yang terjadi setelah dia mulai membelah, dia mulai keluarkan penyakit itu. Ketika dikeluarkan, memang waktu itu saudara sepertinya tidak merasakan sakit karena dianestesi, tapi coba anestesinya, reaksinya selesai. Apa yang terjadi? Ada rasa perih, ada rasa pedis, ada rasa sakit yang luar biasa. Tapi begitu juga keberadaan saya dan saudara. Biar sakit firman Tuhan disampaikan kita dengar, biar saudara merasakan ada sesuatu yang perih, pedis sepertinya firman itu ketika disampaikan, sepertinya mengganggu pikiran, mengganggu hati, biar saja. Tuhan sedang mengerjakan proses pembersihan untuk apa? Bersihkan pikiranmu dari yang jahat, bersihkan hatimu dari yang jahat, dari hati yang busuk, dari hati yang jelek, dari hati yang tidak mengasihi Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan. Cara Tuhan, dia mulai ambil pedang roh, diarahkan ke hatimu, diarahkan ke pikiranmu, dia mulai bedah pikiran yang jahat, mulai bedah hati yang jahat, dia mulai perbaharui, dia mulai robah, karena dia mau bersihkan, mau jadikan pikiran yang baik, mau jadikan hati yang baik, seturut dengan apa yang indah dalam pemandangannya. Makanya firman Tuhan bilang, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu.
seringlah dengar firman. Agar apa? Agar kita dibersihkan hati ini dari yang jahat. Seringlah mendengarkan firman. Agar apa? Agar pikiran ini menjadi baik. Seringlah mendengarkan firman. Agar apa? Agar iman bertumbuh dengan baik. Seringlah mendengarkan firman agar kasih dan kuasa Tuhan sempurna di dalam hidupmu. Kenapa iman itu perlu dipelihara dengan firman? Karena dalam kitab Roma pasalnya yang ke-17, firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan atau sabda Kristus. Muncul, ada pembaharuan, ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Dan ini benar-benar akan terjadi. Ayat 4, tinggallah di dalam dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah, cabang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tempel terus dengan Tuhan. Melekat kepada Tuhan yang adalah pokok anggur itu. Kalau cabang tidak melekat lagi, mana mungkin akan menghasilkan buah. Kalau cabang tidak melekat lagi, mana mungkin dia akan mengeluarkan buah. Sekalipun firman Tuhan bilang dalam kitab Yesaya, dalam tanah, jika kamu melihat bahwa ada tanda buah anggur telah menjadi kering, jangan kamu buang. Sepertinya tidak ada sesuatu lagi yang akan terjadi, tapi di situ masih ada berkat. Nah, sekarang firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ada pohon anggur yang caranya tidak menghasilkan buah dan harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya dia berbuah. Yang sudah berbuah saja harus dibersihkan supaya lebih banyak lagi menghasilkan buah. Makanya harus tempel, mesti melekat kepada Tuhan. Karena kalau soalnya nak tempel pada Tuhan, soalnya nak melekat pada Tuhan, soalnya nak dekat dengan Tuhan, tidak akan terjadi sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Sebab di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya pernah bilang waktu yang lalu, bahwa Tuhan tanpa saudara dan saya, dia tetap Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Tanpa saudara dan tanpa saya, dia tetap Yesus Kristus Tuhan. Tapi saya dan saudara, tanpa dia kita tidak ada artinya. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ayatnya yang kelima kita lihat. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nggak bisa. Saudara bisa andalkan kepintaranmu, silahkan. Mau andalkan pengalaman, silakan andalkan pengetahuan, silakan andalkan skill yang saudara punya, keahlian yang saudara punya, silakan andalkan kecakapanmu yang sejak lahir ada sesuatu bakat bawaan yang kau bawa. Bahkan engkau menempuh pendidikan sekuler dari S1, S2, S3, silakan andalkan itu. Tapi saya mau bilang bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, kata firman, pasti diberkati. Tapi yang mengandalkan manusia dan kekuatan manusia terkutuk. Makanya Yeremia bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Tempel dan Tuhan dalam usaha, dalam pelayanan sekalipun, dalam pekerjaan, dalam rencana, dalam cita-cita atau studi, dalam perencanaan meraih masa depan, tetap andalkan Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan katakan ayat yang kelima pasal 15 kitab Yohanes, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Biar saudara kaya, biar saudara pinter, biar saudara punya banyak pengalaman, biar saudara punya kemampuan yang hebat, yang luar biasa. Merasa engkau dihargai banyak orang, dihormati banyak orang, engkau menjadi tokoh masyarakat. Tapi tetap firman Tuhan bilang, di luar Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bisa jadi saudara di bumi dihargai banyak orang. Tapi ketika engkau tinggalkan dunia ini, mau kemana? Setelah engkau tinggalkan dunia ini, mau kemana? Kita lanjut ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar
seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Rupa-rupanya Tuhan menuntut di sini cabang-cabang atau ranting-ranting, yang juga terjemahan lama bilang carang-carangnya. Makanya ada lagu, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok anggur, pohonnya. Dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Tinggal di dalam Yesus, kita adalah carang. Jangan pernah keluar dari situ. Mendekatlah kalau saudara masih jauh dari Tuhan. Kata Tuhan, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Lihat ayat yang ke-8. Rupa-rupanya Bapa menghendaki bahwa carang, cabang, ranting menghasilkan buah. Dan Yesus mau bahwa setiap cabang yang adalah murid-muridnya, ranting atau carang yang adalah pengikut-pengikutnya, saya dan saudara, menghasilkan buah. Pada edisi waktu lalu saya sampaikan bahwa Tuhan, memang saya dan saudara senang ketika Tuhan memberkati kita dengan karunia. Ada orang punya karunia kesembuhan, ada orang punya karunia hikmat, marifat, ada orang punya karunia iman, ada orang punya karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, membedakan bermacam-macam roh, karunia bernubuat dia punya. Tapi firman Tuhan bilang, semua nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, tetapi kasih, kebenaran firman Tuhan, ini yang kekal selama-lamanya. Tuhan menghendaki saya dan saudara hidup di dalamnya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Makanya saya bilang pada edisi yang lalu, bahwa Tuhan tidak terpesona dengan karunia yang engkau punya. Saya terpesona dengan karunia mujizat, berdoa, orang sakit disembuh. Terpesona dengan karunia kesembuhan. Saya suka punya karunia kesembuhan. Saya suka punya karunia marifat. Saya suka menafsirkan bahasa roh, itu karunia. Hebat kalau punya karunia-karunia itu, luar biasa. Saya akan terpesona dengan itu. Dan Tuhan tidak terpesona dengan yang saya punya kalau saya tidak menghasilkan buah. Saya harus menghasilkan buah. Makanya firman katakan dalam Galatia pasalnya yang ke-5 tentang buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini buah harus ada dalam saudara, harus ada dalam saya, harus ada dalam kita semua. Apakah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dan jemaat-jemaat Tuhan harus menghasilkan buah ini. Supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam kita. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Yaitu jika apa? Jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Kalau kita berbuah, Bapa dipermuliakan. Kalau kita berbuah, kita adalah murid-murid Yesus. Biar Tuhan dipermuliakan dalam kita. Di luar Tuhan, kita bukan apa-apanya. Supaya berarti hidupmu, berharga hidupmu, bermanfaat hidupmu, berfaedah hidupmu. Hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan penuhkan engkau dengan sukacita damai sejahtera. Mujizat kesembuhan engkau alami. Yang sakit hari ini dan mendengarkan firman disampaikan. Alkitab bilang disuruhkan, dikirimkannya firmannya dan disembuhkannya mereka. Siapa yang sakit lagi di rumah dan menyaksikan live streaming ini, jamah bagian tubuhmu yang sakit. Karena di luar Tuhan kita tidak ada artinya. Tapi kalau di dalam Tuhan ada mujizat. Di dalam Tuhan ada keberkatan. Di dalam Tuhan ada keajaiban. Di dalam Tuhan ada hal-hal yang dahsyat. Di dalam Tuhan ada perkara yang ajaib. Biar Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Imani, percaya saja. Saudara taruh tangan kanan, angkat tangan kananmu ke atas. Taruh tangan kirimu di bagian tubuh yang sakit. Saya mau berdoa. Bapa dalam nama Yesus, jamah jemaat Tuhan yang ada di rumah. Ketika mereka lagi mengalami sakit, Bapa hamba mohon kepadamu, sembuhkan mereka daripada sakit. Memang
memang di luar Tuhan kami tidak berdaya, di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kami masukkan hidup kami kepadamu, dalam tanganmu hidup kami, dan melekat hidup kami kepada Tuhan, kami carang, kami ranting, kami cabang itu, dan mau melekat, mau senantiasa ada pada pokok anggur itu. Biar kami menikmati aliran-aliran kuat kuasa Roh Kudus-Mu, memulihkan, menjamah, memberkati kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, pembelaan Tuhan nyatakan, jamahan Tuhan terjadi hari ini kepada kami. Siapapun yang lagi menyaksikan tayangan ini, kesembuhan, jamahan, pemulihan, mujizat, keajaiban terjadi dalam nama Yesus. Yang mendengarkan program ini, yang mendengarkan akan pemberitaan firman Tuhan ini, hari ini biar keajaiban Tuhan terjadi. Ada mujizat yang terjadi. Tuhan berkarya, Roh Kudus lakukan sesuatu yang hebat, lakukan sesuatu yang dahsyat, lakukan sesuatu yang besar. Biar nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Mujizat, jamahan, pertolongan, jawaban, pemulihan, berkat Tuhan jadi bagian dalam hidup kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Diberkatilah kami oleh Tuhan, dan kami mengucap syukur dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan, buat firman yang sudah Tuhan berikan bagi kita pagi hari ini. Haleluya. Dan saat ini kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Haleluya. Dan doa syafaat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Muda Denny Lumenta. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau terpuja, ku sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kalaupun kami boleh ada di tempat ini bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu Tuhan, dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti live streaming Tuhan, kami boleh memuliakan Engkau, meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Engkau disenangkan di pagi hari ini, Engkau disukakan di pagi hari ini. Lebih dari itu Tuhan, kami boleh diperdengarkan dengan isi hati Allah. Kami diperdengarkan dengan firman Allah yang luar biasa, yang menyatakan kepada kami, yang menyampaikan kepada kami, agar supaya kami tetap hidup bersama dengan Engkau. Karena kami tahu di luar Engkau Tuhan, di luar daripada Engkau kami tidak apa-apanya Tuhan. Kami tidak ada arti Tuhan. Tetapi kalau kami bersama dengan Engkau, kami akan melakukan perkara yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, tanamkan firman Allah di lubuk hati kami yang paling dalam, agar supaya itu dapat membekali kami dalam perjalanan kami. Kami akan tetap berjalan bersama dengan Engkau, karena hanya kebenaran firman Allah yang dapat memampukan kami semua untuk tetap kami mau melayani Engkau, untuk tetap
kami mencintai Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Setelah kami mendengarkan kebenaran firman Allah, tibalah saatnya Tuhan kami akan menaikkan doa syafaat kepadamu Tuhan. Pertama-tama kami berdoa kepadamu, kami serahkan Indonesia di dalam tangan Allah. Kami tahu Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Indonesia Tuhan ada di hati-Mu Bapa. Berkatilah Indonesia, luputkan Indonesia, selamatkan Indonesia Tuhan. Kami percaya, oh Tuhan, apa yang sedang terjadi di bangsa kami semua dalam sepengetahuan daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya minta kepadamu Tuhan, kiranya Engkau berkarya bagi bangsa kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kalaupun wabah ini Tuhan Engkau izinkan ada di Indonesia, sedang terjadi di Indonesia, Engkau punya rencana yang mulia, Engkau punya rencana yang luar biasa bagi bangsa kami. Engkau mau Tuhan bangsa kami memuliakan Engkau. Engkau mau kami Tuhan meninggikan nama Tuhan dan mengutamakan Engkau lebih dari segala-galanya. Berkatilah bangsa kami, berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri Tuhan, dan juga Tuhan para gubernur-gubernur yang ada di daerah-daerah masing-masing, wali kota, bupati, sampai kecamatan dan juga desa, lurah. Engkau berkati mereka dalam mereka menjalankan roda kepemerintahan. Tuhan berkati mereka hikmat dan kebijaksanaan. Kami minta Engkau taruh kepada pemimpin-pemimpin kami. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan Tuhan yang menolong mereka, kalau bukan Tuhan yang memberikan kepintaran kepada mereka. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Presiden, setiap dia mengambil keputusan, Tuhan berkati agar setiap keputusan yang dia ambil itu benar-benar datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan, Engkau, kami berdoa kepadamu, di mana Tuhan pemerintah kami sedang pemerintah kami Tuhan sedang mengusahakan Tuhan agar supaya wabah atau penyakit corona Tuhan yang sedang melanda Indonesia ini Tuhan, boleh Tuhan dapat diatasi Tuhan. Mari Engkau tolong Tuhan. Dan juga para pemerintah kami sedang mengusahakan agar supaya ekonomi sedang Tuhan terus dijalankan, terus dibangun Tuhan. Kami minta hikmat daripadamu. Engkau taruh kepada pemerintah kami, berikan kestabilan politik, ekonomi. Engkau jaga Indonesia Tuhan. Engkau jaga dari rongrongan Tuhan, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, rongrongan orang-orang yang coba memecah belakan Indonesia Tuhan. Mari Engkau Tuhan berikan keutuhan untuk Indonesia, agar supaya kami Tuhan, warga Tuhan, kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini, boleh bebas memuliakan Engkau, boleh bebas meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati, akan memerintah kami. Lebih khusus Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, akan memerintah Tuhan kecamatan utara kami. Mari Engkau tolong Bapak Camat, sampai Tuhan di tingkat desa, dan juga lebih khusus desa Karumenga. Tuhan berkati Bapak Hukum Tua, seluruh perangkat-perangkatnya Tuhan diberkati, ditolong oleh Engkau. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Berkatilah apa yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil pemerintahan desa semakin hari semakin mantap di hadapan Tuhan. Semakin hari kami melihat kemajuan di desa kami. Oh Tuhan, benar-benar itu akan terwujud.
lewat pertolongan-Mu, lewat campur tangan Allah akan menjadi bagian Tuhan bagi pemerintah kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu dan juga pemimpin-pemimpin kami Tuhan, pemimpin gereja. Mari Engkau memberkati khususnya Tuhan yang ada di kalangan gereja Betel Indonesia, mulai dari Tuhan pusat sampai daerah. Tuhan juga yang memberkati, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Mari Engkau tolong para hamba, gembala, pendeta-pendeta, guru agama, para nabi, rasul, diberkati oleh Engkau. Dalam mereka Tuhan melayani Engkau, dalam mereka menyampaikan isi hati Allah, Tuhan tetap memberkati. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya Tuhan, lawatan Allah ada bagi gereja-Mu Tuhan, lawatan Allah ada bagi Indonesia. Diberkatilah Engkau dengan pujian kami. Ini doa kami, dan kami percaya Engkau telah dengar doa kami. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan buat apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu kasih kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Oh Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Oh, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Ku ada sebab anugerah-Mu, amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan terima kasih. Terima kasih
Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selama. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selama. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau sungguh sangat baik bagi kami semua dalam hidup kami. Tuhan telah berpengapa dalam hidup kami, menyatakan kasih dan kuasa-Mu dan memanifestasikan dalam hidup kami. Sehingga kami merasa sukacita, damai sejahtera dalam hidup ini. Karena penyertaan, campur tangan, pembelaan Tuhan. Dan kami menikmati hidup dan kehidupan ini cuma karena mujizat, karena keajaiban, karena kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dan hari ini kami bisa beribadah bersama-sama juga karena kemurahan kebaikan Tuhan. Kami percaya ketika kami beribadah kami diberkati karena Tuhan yang berjanji bahwa orang yang beribadah, roti makanan diberkati, air minuman diberkati, dan penyakit Tuhan lalukan dari tengah-tengah kami. Bahwa manfaat ibadah adalah untuk hidup sekarang sampai hidup yang akan datang. Ada pembelaan, penyertaan, campur tangan, kuasa, mujizat Tuhan. Dan itu terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa dan terpujilah Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Apakah worship leader, pemusik, singer, rebana, pendoa. Tuhan berkati semua yang sudah memegang alat kameramen, bahkan juga sound system dan juga IT. Tuhan berkati semuanya mereka. Berkat rohani, berkat jasmani bagian mereka. Semua yang sudah mengikuti ibadah ini, jemaat ada di rumah masing-masing, dan masyarakat yang mendengarkan lewat pengeras suara. Berkat Abraham, Ishak dan Israel juga dicurahkan bagi mereka. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan, ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Dan seluruh jemaat GBI Raja Wali tetap dalam penyertaan, pemeliharaan dan pemberkatan Tuhan yang ajaib luar biasa. Usaha kerja mata pencarian mereka Tuhan berkati, buka jalan. Engkau berkati mereka yang sementara dalam pendidikan atau sementara mengikuti semester. Berkati juga mereka yang sementara mencari pekerjaan dan yang sedang bekerja. Tuhan memberkati yang ada di dunia usaha, memberkati mereka yang ada dalam pelayanan, memberkati mereka dalam bidang apapun yang dipercayakan, sesuai dengan profesi yang ditalentakan Tuhan kepada umat-Mu. Berkat-berkat Tuhan juga bagian mereka. Terima kasih Bapa yang baik, yang penuh perhatian dan sangat mengasihi kami. Semua kami yang ada di rumah Tuhan dan jemaat yang ada di rumah penuh dengan berkat, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan. Serta kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan pun memberkati kami dengan cara yang ajaib. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu menyertai dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dan biarkan Tuhan menjawab doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya, oh dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan bersama-sama, ku
Ku yakin Engkau memberkati. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Perluas daerah kami, daerah usaha, pekerjaan, pelayanan, mata pencarian. Tuhan perluas. Terjadilah itu dalam nama Yesus. Kami yakin Tuhan, dan ku yakin, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Oh, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, haleluya. Kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah sejahtera dari Bapa Surgawi, perhatian, pembelaan, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, sukacita, bahkan damai sejahtera Roh Kudus adalah menyertai kita semua sekarang dan sampai Tuhan datang kembali kali yang kedua menjemput setiap orang benar, orang percaya, bawa ke surga penuh sukacita dan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kekasih jiwa kami yang ajaib, kami berdoa, bersyukur dan tutup ibadah ini. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, demikian ibadah kita pada minggu pagi ini sudah selesai. Diucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah ambil bagian beribadah bersama-sama melalui live streaming dan melalui pengeras suara. Doa dan harapan kami Tuhan menolong, menyertai, memberkati seluruh jemaat dan masyarakat. Siapapun saudara yang sudah bersama-sama ambil bagian beribadah, mendengarkan firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa sebentar pukul 7 malam kami ada live streaming dipimpin oleh salah satu wadah yang ada di Jemaat GBI Raja Wali. Diharapkan supaya seluruh jemaat Tuhan juga bisa ambil bagian bersama-sama, dan saudara yang mau mengikuti dan beribadah bersama-sama live streaming dan mengikuti lewat pengeras suara, doa dan harapan kami Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah menyertai, memberkati saudara dan saya, kita semua. Selamat pagi dan shalom. Tuhan Yesus memberkati.